Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Breaking News. Kami sudah terhubung dengan rekan kami, ada produser lapangan CNN Indonesia, Suryo Dolu di Gedung KPU Pusat Jakarta. Selamat siang, Rio. Kalau tadi jam 11 PBB datang ke KPU, sudah berapa partai yang sudah mendaftar dari agenda 9 partai pada hari ini? Rio. Ya, selamat siang Heranov. Benar sekali bagaimana di KPU ini pada hari pertama pendaftaran calon peserta pemilu 2024 ini kami melihat ada 8 partai yang sudah datang ke KPU untuk mendaftarkan dirinya sebagai calon peserta pemilu 2024 yang akan datang. Dan yang terakhir tadi pada pukul 11 siang waktu Indonesia Barat, PBB sudah mendaftarkan dirinya sebagai calon peserta pemilu di 2024 yang akan datang dan diwakili oleh Sekjen PBB Afrian Syah Nur yang juga merupakan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Untuk melihat bagaimana antusiasmenya dari PBB, saat ini saya sudah bersama dengan Afrian Syah Nur. Selamat siang, Mas. Siang, Assalamualaikum Mas Rio. Ya, Alhamdulillah hari ini kami sudah mendaftar ke KPU RI hari pertama. Dan insya Allah PBB akan lebih siap untuk melakukan persiapan administrasi verifikasinya dan faktualnya. Oke, sebentar Mas. Jadi kalau kita lihat tadi apa yang sudah didaftarkan, ini kan memang pendaftaran lewat sipol begitu ya. Kalau pertama saya harus tanyakan dulu, dari lewat sipolnya ini PBB ada kendala tidak dalam melakukan pendaftaran? Kalau kita ingat pada 2017 yang lalu, ini kan partai-partai baru hari ke-7 baru mendaftarkan. Ada kendala tidak dalam? Sampai saat ini dengan sistem yang dibangun oleh KPU, kita lebih siap. Jadi dimulai di bulan Juni 2022 kemarin, kita sudah melakukan memasukkan data ke sipol yang dibuka oleh KPU RI. Dan data ini kami terima hampir di seluruh Indonesia, 34 provinsi, kita 100% lengkap. Kemudian di tingkat kabupaten kota, kita mendaftar di 492 DPC dari 514 DPC, itu sekitar 95,7%. Kemudian di tingkat PAC, kecamatan, kita mendaftar 5.111 PAC, itu setara dengan 71%, ya. Kemudian kami juga mendata keanggotaan kita itu di angka 247.000 anggota yang masuk ke dalam sipol sebagai syarat 1/1000 tadi. Nah, itu semua berdasarkan KTP dan NIK. Jadi tidak main-main gitu. Ya. Nah, ini kalau dari kategorisasinya, kemarin Pak Ketua KPU juga menyebutkan bahwa kan dalam pendaftaran ada 3 kategorisasi partai begitu ya. Partai yang sudah lolos parliamentary threshold, partai yang belum lolos parliamentary threshold, ada yang partai baru juga. Nah, ini akan dilakukan verifikasi faktual bagi partai yang belum lolos 4% itu. Apakah sudah siap untuk melakukan verifikasi? Ya, insya Allah kami partainya sudah cukup lama ya. PBB ini baru ulang tahun 24 tahun. Ya, dan kita sudah cukup punya pengalaman, tapi memang pengalaman yang 3 periode kemarin kita menggugat-gugat itu memang kesiapan infrastruktur yang sangat lemah. Nah, dengan pengalaman inilah saya diminta Ketua Umum Bapak Profesor Yusril memperbaiki seluruh kepengurusan dari mulai provinsi, kabupaten kota sampai dengan PAC, kecamatan dan ranting. Nah, perintah inilah yang kami jalankan mulai 2019. Dan hasilnya kita terlihat hari ini buah kerja semangat teman-teman semua dari seluruh Indonesia ya. Nah, mudah-mudahan verifikasi administrasi dan faktual ini akan siap kita ikuti. Gitu, ya. Oke, Mas, ini belajar dari pemilu 2019 yang lalu bagi PBB begitu ya, apa yang menjadi evaluasi, karena kita ketahui bersama bagaimana pada saat itu PBB dapat suara kurang dari 1% begitu ya. Nah, ini apa yang akan menjadi evaluasi bagi PBB, terlebih nanti di depan pemilu 2024 ini ada banyak pemilih milenial begitu yang perlu dijaring suaranya. Ya, jadi memang pengalaman kemarin 3 periode, pertama karena memang kami tidak lolos langsung, sehingga kader-kader terbaik PBB ini pindah ke partai lain. Ini pengalaman yang jelek buat kita. Nah, oleh karena itu, sekarang ini kami tidak lagi mau terulang. Nah, strategi ini kita lakukan agar kita lolos langsung sebagai peserta pemilu. Kemudian kita juga melakukan rekrutmen melalui teman-teman pemuda Bulan Bintang yang kita minta untuk merangkul kekuatan milenial, anak-anak muda yang punya potensi ya, mahasiswa, pemuda, pelajar yang memang punya hak pilih, yang sekarang mereka punya program, berbagai macam program, seperti misalkan bakti-bakti sosial ya,
kemudian program-program yang menyentuh kepada masa milenial ini, dan memang dengan banyaknya partai memang persaingan ini semakin keras ya, semakin kuat. Tapi kami juga menghimbau kepada teman-teman milenial yang punya visi dan misi yang bagus untuk tidak terpengaruh dengan pragmatisme yang ada. Jadi mudah-mudahan teman-teman milenial, info yang saya dapat itu hampir 40% masa milenial yang Kami minta maaf atas gangguan komunikasi dengan rekan kami di KPU, seperti yang dikatakan Afrian Syah Nur selaku dari politisi dari Partai Bulan Bintang. Partainya siap untuk melakukan pendaftaran dan sudah mendaftarkan diri ke KPU. Dan kita akan simak kembali Afrian Syah Nur yang berbincang dengan rekan kami di gedung KPU Pusat. kepada seluruh tokoh masyarakat, ulama, pondok pesantren, seluruhnya kita rangkul. Dan sekarang paradigma kita ini partai Islam modernis ya. Di tempat-tempat yang kita minoritas, sekarang pengurusnya itu sudah yang non-muslim. Ya, jadi strategi ini kita pakai dan mudah-mudahan ini bisa merangkul semua kekuatan yang ada di Indonesia. Oke, terakhir Mas Afriansyah ini memastikan saja kalau kita lihat dinamikanya selama pemerintahan Pak Jokowi, keberadaan PBB begitu di dalam pemerintahan Pak Jokowi, termasuk kemarin Pak Afriansyah masuk sebagai wamenaker begitu. Apakah ini menjadi salah satu manuver bagi PBB untuk kemudian menjaring suara yang lebih nanti pada pemilu 2024? Ya, sudah sekian lama PBB ini menjadi pendukung beratnya Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin. Kami bersabar dan kami selalu memberikan dukungan serta selalu memberikan yang terbaik ya, motivasi yang baik, masukan-masukan yang baik pada pemerintahan Bapak Jokowi. Dan kemarin tanggal 15 Juni PBB, saya mewakili PBB diperintahkan Ketua Umum untuk menjadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Nah, yang tentunya posisi saya ini sangatlah strategis ya, apalagi bersentuhan kepada teman-teman di bawah ya, grassroots, buruh, petani, nelayan ya. Nah, saya akan menggunakan posisi saya sebagai wakil menteri, membantu pemerintah, membantu Ibu Ida sebagai menteri saya, yang tentunya kita akan berbuat yang terbaik. Nah, ketika saya berbuat baik, ketika kita melakukan hal yang terbaik, tentunya yang punya nama dan mendapat nama adalah Partai Bulan Bintang. Nah, saya juga menghimbau seluruh kader Bulan Bintang, bekerjalah sungguh-sungguh, dan mudah-mudahan jabatan saya ini bisa bermanfaat dan bisa mengambil positifnya untuk PBB. Terima kasih banyak Mas Afriansyah, sehat selalu, sukses. Terima PBB! Begitulah antusiasme dari Partai Bulan Bintang yang memang memiliki evaluasinya sendiri terkait dengan pemilu 2019 yang lalu dan siap untuk menyongsong pemilu 2024 yang akan datang. Kembali ke studio, Heranov. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Ausurion Dholu langsung dari gedung KPU Pusat. Kami nantikan perkembangan terbaru dari sana.